Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita sampai pada pembahasan tafsir surah An-Nisa ayat 22 dan 23 yang berjudul para kerabat wanita yang menjadi mahram. Mahram artinya yang haram untuk dinikahi, tidak boleh kita nikahi. Ini istilah yang tepat, yaitu mahram. Kalau muhrim itu laki-laki yang sedang berihram. Kadang-kadang ada yang salah penempatan, ya, bahwasanya muhrim itu disamakan dengan mahram, ya. Beda. Kalau mahram wanita yang haram kita nikahi, kalau muhrim laki-laki yang sedang menunaikan ihram pada saat mau ibadah haji atau umroh itu, ya. Kalau istri kita, ya istri bukan mahram. Istri adalah ajnabiyah, wanita asing yang halal, yang sudah dipersatukan dalam pernikahan. Ini juga kadang-kadang istilah yang dipakai yang tidak tepat. Kalau administratif, orang yang mau umroh atau haji bagi yang perempuan, ya aturan dulu, nggak tahu sekarang masih berlaku atau tidak, di bawah usia 45 tahun disertai dengan mahramnya, termasuk suaminya. Yaitu kalau suami ya bukan mahram, ya suami ya suaminya, ya. Beda antara posisi mahram yang itu kaitannya diikat oleh nasab atau juga oleh persusuhan dan juga dikarenakan pernikahan. Jadi ada 3 sebab mahram itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita baca ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Wala tankihu, dan janganlah kamu menikahi ma nakaha aba'ukum minan nisa', perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, illa ma qad salaf, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji, wa maqta, dan dibenci oleh Allah, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kemudian pada ayat ke-23 Allah berfirman, hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu kalian, wa banatukum,
anak-anak perempuan kalian. Wa akhawatukum, saudari-saudari perempuan kalian. Wa ammatukum, saudara-saudara perempuan ayahmu atau bibi-bibi kalian dari jalur ayah. Wa khalatukum, dan saudara-saudara perempuan ibumu, bibi-bibi kalian dari jalur ibu. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan kalian sepersusuan. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri-istri kalian atau mertua kalian. Wa rabaikumul lati fi hujurikum, serta anak-anak perempuan dari istri kalian atau yang disebut dengan anak tiri. Fi hujurikum, dalam pemeliharaan kalian. Min nisaikum allati takhaltum bihinna, dari istri yang telah kalian campuri. Fa illam takunu takhaltum bihinna, maka apabila kalian belum bercampur dengan istrimu itu dan tidak kamu ceraikan, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa bagimu untuk menikahinya. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan diharamkan juga bagimu istri-istri anak kandungmu atau yang kita sebut menantu. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua saudara perempuan kecuali yang sudah lewat masa lalu pada masa jahiliyah. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat kedua-dua di antara sababun nuzul, latar belakang turunnya adalah ayat ini turun berkaitan dengan beberapa kasus, yaitu diantaranya Hisan bin Abi Qais yang menikahi istri ayahnya atau ibu tiri yang bernama Qubaisyah binti Ma'ad. Juga berkaitan dengan Al-Aswad bin Khalaf yang menikahi istri ayahnya. Berkaitan juga dengan Sofwan bin Umayyah bin Khalaf yang menikahi istri ayahnya yang bernama Fakhitah bintil Aswad bin Abdul Muttalib, dan berkaitan dengan Mansur bin Mazin yang menikahi istri ayahnya yang bernama Mulaikah binti Kharijah. Cukup banyak kasus yang terjadi pada saat itu. Ash'ath bin Sawar berkata, Abu Qais meninggal dunia. Ia termasuk kelompok sahabat Ansor yang soleh. Lalu putranya yang bernama Hisan datang untuk meminang istri yang ditinggalkannya. Lalu ia berkata, sesungguhnya saya telah menganggapmu sebagai anak, akan tetapi saya akan datang menemui Rasulullah SAW terlebih dahulu untuk bertanya tentang hal ini. Lalu ia pun datang menemui Rasulullah SAW dan menjelaskan masalah tersebut. Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini, jadi memberikan larangan kepada putra tirinya, yaitu Hisan yang
sudah ditinggal wafat oleh Abu Qais, tidak diperkenankan menikah dengan ibu tirinya atau mantan daripada istri ayahnya. Wala tankihu ma nakaha abahukum ila ma qad salaf. Ibnu Jarir at-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, orang-orang jahiliyah dahulu mengharamkan apa yang memang diharamkan, kecuali masalah menikahi ibu tiri dan menikahi dua perempuan bersaudara. Rupanya ini tradisi yang sudah sangat banyak terjadi pada zaman jahiliyah, menikahi ibu tiri dan menggabungkan dua saudara perempuan. Lalu Allah menurunkan ayat 22 surah An-Nisa, dan ayat ini yaitu ayat ke-23, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. An-Nadhr bin Shumail di dalam kitab Al-Mathalib menuturkan bahwa Hajib bin Zurar yang berasal dari bangsa Arab menjadi pengikut agama Majusi dan menikahi putrinya. Lalu Allah melarang kaum mukminin meniru perilaku nenek moyang mereka ini. Apa yang terjadi pada agama lain yang mungkin mereka anggap sebagai sebuah hal yang biasa, tetapi kita Islam punya aturan tersendiri, ya. Tidak boleh meniru-niru apa yang dilakukan oleh agama lain. Berikutnya tentang munasabatul ayat, persesuaian ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan menikahi anak-anak yatim, hukum poligami, perintah untuk muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan dengan baik, berperilaku yang baik terhadap para istri, larangan mengambil mahar para istri secara zalim tanpa alasan yang benar. Kemudian hal ini diikuti dengan penjelasan tentang siapa-siapa saja dari para wanita yang haram dinikahi, dikarenakan adanya ikatan kekerabatan nasab atau musaharah, ikatan keluarga yang muncul karena pernikahan atau karena ikatan persusuan. Inilah 3 sebab adanya al-muharramat ini, wanita yang tidak boleh kita nikahi, apakah karena faktor nasab, faktor pernikahan, atau faktor persusuhan. Dan mengetahui orang-orang yang tidak boleh kita nikahi itu penting sebagai bekal untuk interaksi kita. Kalau dia tidak boleh kita nikahi, berarti dalam hal ini boleh bersentuhan, ya, dia adalah mahram, boleh bersalaman, boleh berinteraksi dengan yang dekat, karena dia berarti masih kerabat dengan kita, keluarga, ya. Sedangkan orang yang ajnabiyah, yang perempuan yang asing, yang bukan mahram, berarti kita tidak boleh bersentuhan dengannya, namun boleh menikah dengannya dengan, ya, tentunya syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, ya, dalam masalah fikih nikah itu. Berikutnya jemaah sekalian tentang tafsir dan penjelasan. Ayat-ayat ini mencakup penjelasan tentang diharamkannya menikahi istri ayah atau ibu tiri, para wanita kerabat karena ada hubungan nasab atau musyawarah atau persusuhan. Pertama, yang disebut dengan an-nikahul makh, artinya pernikahan yang dibenci, yaitu di dalam ayat wala tankihu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menikahi istri ayah atau ibu tiri karena ia serupa dengan ibu kandung. Karena pernikahan seperti ini
merupakan sebuah perbuatan yang keji dan buruk yang tidak diterima oleh akal dan jiwa yang sehat. Pernikahan seperti ini merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan lurus. Oleh karena itu, orang-orang Arab menyebutnya dengan an-nikahul makruh, pernikahan yang dibenci. Dan si anak yang dihasilkan dari pernikahan ini disebut makin, orang yang dibenci. Bayi yang lahir berarti bayi yang dibenci, karena pernikahan seperti ini adalah seburuk-buruk jalan yang dilalui, seperti yang difirmankan Allah wasa asabila. Dan ayat ini atof kepada khobarnya kana. Ini poin yang penjelasan berikutnya. Yang dimaksud nikah pada ayat manakaha adalah akdun nikah atau akad nikah, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Jarir At-Tabari dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, setiap wanita yang dinikahi oleh ayahmu, baik telah ia setubuhi maupun tidak, maka wanita tersebut haram untuk kalian nikahi. Dan secara ijma yang dimaksud dengan al-aba, ayah, di dalam ayat ini ya mencakup kakek, al-usul ya. Jadi bapaknya bapak, yaitu kakek. Kalau masih hidup berarti bapaknya kakek. Kalau masih ada, biasanya kalau umurnya kan umur terbatas ya, sudah meninggal. Akan tetapi pernikahan seperti ini yang telah terjadi sebelum turun ayat ini, maka tidak akan dituntut dan dihukum. Maksudnya orang yang melakukan bentuk pernikahan seperti ini berhak untuk diazab, kecuali yang telah lalu sebelum ayat ini diturunkan, maka ia dimaafkan dan tidak berdosa. Susunan istisna atau pengecualian di dalam ayat ini adalah istisna muqati', jadi pengecualian yang terputus. Jadi maksudnya adalah akan tetapi pernikahan seperti ini yang telah lalu, maka kalian tidak memiliki tanggungan dosa karenanya, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lewat, maka itu ma'fu atau dimaafkan ya. Hukumnya tidak berlaku surut. Walaupun demikian tetap ya harus dipisah ya. Kata ma di sini maksudnya adalah an-nisa, para perempuan. Namun ada yang mengatakan ma di sini adalah ma masdariyah. Ya, jadi maksudnya adalah janganlah kalian melakukan pernikahan seperti pernikahan yang dilakukan oleh para pendahulu kalian, yaitu bentuk-bentuk pernikahan yang keliru, rusak dan buruk. Jadi pernikahan yang mengakibatkan madharat. Baik, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena kedekatan nasab atau ikatan musyawarah atau karena persusuhan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi dikarenakan pernikahan merupakan sebuah ikatan timbal balik antara dua jenis manusia. Mereka ada 6, yaitu yang pertama al-usul, yaitu ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Jadi al-um di sini mencakup nenek dan seterusnya. Ya, siapapun yang masih hidup maka tidak boleh anak menikahi ibunya, tidak boleh cucu menikahi neneknya dan seterusnya sampai ke atas. Yang kedua al-furu', yaitu cabang-cabang, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan, baik dari jalur anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan, yaitu
anak-anak warabaikum ya, anak wa banatukum ya, anak-anak perempuan kalian. Yang dimaksud adalah anak perempuan kandung dan cucu perempuan, baik dari jalur anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan. Apakah cucu ini dari anak laki-laki kita atau dari anak perempuan, tidak ada perbedaannya, walaupun tetap nasabnya ke jalur laki-laki ya. Tetapi kalau soal dalam hal yang dimahramkan ini sama saja, apakah anak jalur anak laki-laki atau ke perempuan. Yang ketiga, saudara dan kerabat yang dekat dan jauh. Yang dekat yaitu saudara perempuan, baik sekandung, seayah maupun seibu. Karena Allah berfirman, wa akhwatukum, dan para saudara perempuan kalian. Jadi tidak ada pembatasan apakah saudari-saudari sekandung ataukah saudari seayah seibu, semuanya sama saja statusnya. Sedangkan yang jauh adalah dari jalur ayah dan ibu, yaitu para bibi, baik bibi dari ayah yang disebut ammat maupun bibi dari ibu yang disebut khalat. Karena Allah berfirman, wa ammatukum wa khalatukum. Ini mencakup anak-anak, kakek dan seterusnya ke atas, serta anak-anak nenek dan seterusnya ke atas. Di antara kerabat yang jauh juga adalah anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu, yang disebut keponakan. Jadi keponakan-keponakan kita itu adalah mahram-mahram kita. Ini adalah 3 kelompok wanita yang haram dinikahi karena ada ikatan nasab. Yang keempat, perempuan yang haram dinikahi karena ikatan persusuan. Apa yang haram karena ikatan nasab juga berlaku pada ikatan ar-radha atau persusuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan. Semua kerabat ibu susuan juga menjadi kerabat anak yang disusui. Wanita yang menyusuinya menjadi ibunya. Anak perempuan ibu yang menyusuinya tersebut menjadi saudarinya. Suami ibu yang menyusuinya menjadi ayahnya. Dan anak-anak wanita yang menyusuinya menjadi saudari-saudarinya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW dimohon untuk bersedia menikahi putri pamannya Hamzah, maka beliau berkata, innaha la tahillu li, innaha ibnu atu akhi minar radha'ah wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Sesungguhnya ia tidak halal aku nikahi karena ia adalah anak perempuan saudara sepersusuanku. Padahal apa yang haram karena ikatan nasab juga berlaku pada ikatan ar-radha'ah. Karena Hamzah ini walaupun pamannya Rasulullah, tetapi saudara sepersusuan dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak salah pada Thuwaibah atau pada Halimah Sa'diyah ya. Jadi sama-sama menyusui ya, sama-sama ibu susuan, maka anak daripada Hamzah ini adalah mahram bagi Rasulullah, yang seharusnya kalau tidak sepersusuhan maka statusnya kan sepupu ya. Sepupu ini bukan mahram, misanan gitu ya, yang sering kita, kalau orang Jawa salah paham seolah-olah misanan itu mahram, padahal bukan ya, misanan ini bukan mahram.
Itulah pentingnya kita mengetahui. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki 2 sahaya perempuan atau 2 budak perempuan. Yang satunya menyusui seorang bayi perempuan, sedangkan yang satunya lagi menyusui seorang bayi laki-laki. Apakah bayi laki-laki tersebut nantinya boleh menikah dengan bayi perempuan tersebut? Lalu ia berkata tidak boleh, karena benihnya sama. Maksudnya air susu kedua sahaya perempuan tersebut berasal dari benih laki-laki yang sama. Jadi kedua anak tersebut berarti 2 saudara sesusuan seayah. Jadi memperkuat ya dari yang sebelumnya. Menurut zahir ayat, tidak ada perbedaan antara apakah penyusuan yang ada sedikit atau banyak, atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara apakah air susu yang disusukan kepada si bayi sedikit atau banyak. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Namun ada sekelompok ulama mensyaratkan harus 3 susuan atau lebih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil radha faqala la tuharrim al-imlajatu wal imlajatani. Rasulullah ditanya tentang persusuan, lalu beliau berkata, 1 dan 2 hisapan saja tidak bisa menjadikan terjadinya ikatan persusuan. Yang selanjutnya haram terjadi pernikahan. Jadi ada perbedaan ya. Ada bukan hanya 3 susuan, tetapi yang lebih populer yaitu 5 kali ya, atau 5 susuan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa ikatan persusuan tidak bisa terjadi dengan susuan yang kurang dari 5 susuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dari Sayyidah Aisyah. Ia berkata, kana fi ma anzalallahu azza wa jalla minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumat. Sebelumnya di antara ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah adalah 10 kali susuan yang dimaklumi. Tsumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Kemudian direvisi, dihapus dengan 5 kali susuan yang diketahui. Fatuwfi Rasulullah, maka pada saat Rasulullah meninggal dunia, wa hunna mimma yuqra'u minal Qur'an. Dan ayat ini termasuk ayat Al-Qur'an yang tetap dibaca. Jadi yang berlaku ya 5 inilah yang populer ya. 5 susuan itulah yang bisa menjadikan saudara sepersusuan ya, ibu dan juga termasuk rangkaiannya, karena apa yang diharamkan dari nasab sama dengan diharamkan dari persusuan tadi. Nah, jemaah sekalian, Imam Abu Hanifah membantah bahwa tidak boleh mengkhususkan atau membatasi ayat tentang persusuan ini dengan khobar atau riwayat hadits ahad, karena ayat ini muhkamah yang hukumnya masih berlaku dan sudah jelas makna dan maksudnya. Abu Bakar Ar-Razi meriwayatkan dari Tawus dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya tentang masalah ar-radha persusuan, lalu ia berkata, orang-orang mengatakan bahwa 1 dan 2 susuan saja tidak bisa menetapkan adanya ikatan persusuan. Ibnu Abbas berkata lagi, itu dulu, adapun sekarang 1 susuan saja sudah bisa menetapkan ikatan persusuhan. Begitu juga ar-radha harus terjadi ketika masih bayi, yaitu umur di bawah 2 tahun, karena Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Potongan dari ayat 233 di surah Al-Baqarah. Daruqutni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda sebagai berikut, la radha'a illa makana fil haulaini
tidak ada ar-radha kecuali yang terjadi ketika bayi masih berumur 2 tahun ke bawah. Ini ya, jadi tadi ada perbedaan pendapat di antara ulama berapa kali susuan, apakah 1, 2 ataukah 3 atau bahkan 5. Tapi di sini menurut Ibnu Abbas, walaupun 1 susuan saja sudah bisa menetapkan kemahroman dari anak yang disusui ini ya. Kemudian batasannya yaitu 2 tahun, karena itu adalah masa menyusui bagi anak. Kalau setelah itu adalah masa penyapihan ya, dipisahkan bayi dari susuannya. Sehingga ini sekaligus juga memberikan jawaban ya bagi syubhat, barangkali ada yang masih bingung ya, mohon maaf agak saru ya, atau agak pembicaranya agak menjurus-jurus, tapi nggak apa-apa demi ilmu ya. Saya sampaikan, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau suami nyusu istrinya misalnya ya, ini mohon maaf ya. Nah ini ya suaminya kan sudah tua ya. Jadi yang membuat mahram itu kalau di bawah 2 tahun ya. Kalau suaminya sudah tua nyusu istrinya itu tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan menurut kesehatan katanya ya, mohon maaf kalau salah, itu justru menyehatkan. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi penegasannya yang bisa membuat mahram adalah kalau bayi itu 2 tahun ke bawah. Nah, kalau 2 tahun ke atas itu tidak berpengaruh. Berikutnya, lalu apakah labanul fahli juga bisa menjadikan keharaman untuk dinikahi? Labanul fahli secara bahasa itu artinya susu kuda jantan ya. Maksudnya penjelasannya di sini seperti jika ada seorang laki-laki memiliki 2 istri, lalu istrinya tersebut melahirkan, lalu istri yang satunya menyusui seorang bayi perempuan, sedangkan istri yang satunya lagi menyusui seorang bayi laki-laki. Orang yang mengatakan bahwa labanul fahli ini juga menetapkan ikatan persusuan, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama, maka nantinya bayi yang perempuan haram dinikahi oleh bayi yang laki-laki, karena keduanya adalah saudara sesusuan seayah ya, otomatis ya, saudara seayah. Ini adalah yang ditetapkan oleh nas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah. Dia berkata, jadi ceritanya Aisyah ini satu saat didatangi oleh seseorang yang bernama Aflah. Inna Aflah akhwa Abil Qais ja'a yasta'dzinu ala Aisyah. Jadi Aflah ini saudara laki-laki Abul Qais meminta izin untuk masuk menemui Aisyah. Ba'da'an nazal al-hijab, setelah turun ayat perintah tentang hijab. Jadi tentang masalah tabir atau masalah menutup ya. Fakultu, maka Aisyah berkata, wallahi la adzanu lahu, aku tidak mau mengizinkannya masuk menemuiku hatta as'ala Rasulullah, sehingga aku bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Fa inna akha Abil Qais laisa huwa alladhi arda'ani, karena yang menyusuiku bukanlah Aflah, akan tetapi istri saudara laki-lakinya. Fatakhala alaihi Rasulullah, maka saat itu Rasulullah masuk kepada Aisyah. Fakultu, dan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rajula laisa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atuhu. Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki tersebut, maksudnya adalah Aflah tersebut, sesungguhnya yang menyusuiku bukanlah laki-laki itu, yaitu Abul Qais, akan tetapi istrinya. Lalu beliau berkata, izinkanlah. Qala i'dzani ya, izinkanlah.
karena ia adalah pamanmu, maka biarkanlah, fa innahu ammuki, si dia adalah pamanmu, falyalij alaiki ammuki, biarkanlah pamanmu masuk untuk menemuimu ya. Jadi inilah hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari sebagai penjelasan bahwasanya tentang Ibnu atau Labanul Fahl tadi ya. Yang kelima, perempuan yang haram dinikahi karena hubungan musyawarah atau pernikahan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan karena hubungan musyawarah 3 perempuan sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan terhadap hubungan musyawarah, seperti penghormatan kepada hubungan nasab. Pertama yaitu ibunya istri, yaitu ibu mertua ya, sampai ke atas neneknya dan seterusnya, yaitu dan ibu-ibu dari istri-istrimu, yaitu mertua. Dalam hal ini tidak disyaratkan suami harus sudah menyetubuhi istri, akan tetapi cukup dengan terjadinya akad nikah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama ya, sama dengan ibu tiri tadi ya. Yang kedua, ar-rabibah atau anak tiri perempuan. Anak perempuan, anak tiri perempuan atau cucu tiri perempuan, dan begitu seterusnya ke bawah, dengan syarat sudah menyetubuhi ibunya. Ini bedanya. Jadi kalau tadi ibu mertua tadi otomatis ya, ketika si fulan sudah menikah dengan anak perempuannya walaupun belum jima, maka otomatis ibu mertua sudah mahram. Tetapi kalau anak tiri harus sudah jima dengan ibunya. Jika ia belum menyetubuhi ibu anak tiri perempuan tersebut lalu ia menceraikannya, maka si anak tiri perempuan tersebut boleh ia nikahi. Nah, ini penjelasan sudah kita sebutkan di ayat tadi. Dan anak-anak istri-istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu untuk mengawininya. Maksudnya, jika yang terjadi hanya baru akad nikah saja, belum sampai terjadi hubungan badan, maka anak perempuan tiri tersebut boleh dinikahi. Tentu jika ia telah menceraikan ibunya. Kalau belum diceraikan tidak boleh. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa barang siapa yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan, maka usul ibu dan nenek dan furu anak dan cucu si perempuan itu haram ia nikahi. Begitu juga jika ia menyentuhnya dengan syahwat, atau menciumnya atau melihat kemaluannya dengan syahwat, atau jika ia menyentuh tangan ibu mertuanya dengan syahwat, maka istrinya haram ia nikahi selamanya. Namun para imam yang lain tidak sependapat ya dengan pendapat ini. Mereka mengatakan bahwa perzinaan tidak bisa menyebabkan usul dan furu' si wanita yang dizinai haram ia nikahi, dan yang lebih kuat adalah pendapat dari ulama-ulama yang lain ini ya. Ketika istri, anak, dan istri cucu atau menantu, haram bagi si ayah dan si kakek untuk menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri dari anak kandungmu atau menantu ya. Al-halail bentuk jamak dari kata halilah yang berarti istri, sedangkan suami disebut halil. Penamaan ini dikarenakan suami istri ditinggal di tempat yang sama dan tempat tidur yang sama. Hukum yang sama juga berlaku terhadap istri anak persusuhan berdasarkan hadis di atas. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab, apa yang haram karena ikatan nasab juga berlaku pada ikatan ar-radha'ah.
Nah, jemaah sekalian, perlu diperhatikan bahwa syarat ar-rabibah berada di bawah asuhan suami di dalam ayat ini adalah hanya berdasarkan unsur kebiasaan yang banyak berlaku, ya. Bukan menjadi syarat haramnya si suami menikahinya. Jadi dengan kata lain, ar-rabibah tetap haram dinikahi oleh suami ibunya atau yang biasa disebut ayah tiri, baik ar-rabibah berada di bawah asuhannya maupun tidak. Adapun istri anak angkat, nah ini beda ya. Istri dari anak angkat ataupun menantu ya dari anak angkat tidak haram untuk dinikahi oleh ayah yang mengangkatnya menjadi anak. Karena Islam telah menghapus dan melarang sistem anak angkat, sebagaimana sudah pernah kita ceritakan pada kasus Zaid bin Harithah. Beliau adalah anak angkat Rasulullah SAW, seorang budak yang beliau angkat menjadi anak angkat, kemudian menikah dengan Zainab binti Jahsh. Pernikahannya tidak berlangsung lama, beberapa saat, ya mungkin 1 atau 2 tahun. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Zaid untuk menceraikan Zainab, dan setelah masa iddahnya selesai, Nabi diperintahkan untuk menikah dengan Zainab binti Jahsh yang ada di surat Al-Ahzab ayat ke-37, ya. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Maka ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan istrinya tersebut, kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan mantan istri daripada anak angkatmu. Itu memang sengaja disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menghapus tradisi pada zaman jahiliyah yang mengadopsi, yang mereka suka mengadopsi anak, dan status anak yang diadopsi sama dengan status anak kandung. Istri dari anak adopsi juga sama statusnya seperti istri anak kandung. Ketika diceraikan tidak boleh dinikahi oleh mantan bapak kandung, bapak angkatnya, ya. Nah, ini dihapus oleh Islam di surat Al-Ahzab ayat 37 itu. Poin ke-6, perempuan yang haram dinikahi karena sebab yang tidak tetap, yaitu memperistri 2 perempuan bersaudara atau memperistri seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu atau jalur ayah, ya. Atau memperistri seorang perempuan dengan anak perempuan saudara laki-lakinya atau dengan anak perempuan saudara perempuannya. Jadi kaidah atau patokan hukum ini adalah setiap 2 perempuan yang diantara keduanya terdapat ikatan kekerabatan, yang seandainya salah satunya adalah laki-laki, maka laki-laki itu haram menikahinya. Misalnya perempuan A dengan perempuan B, antara A dan B terdapat ikatan kekerabatan, yang seandainya salah satunya adalah laki-laki, maka keduanya tidak boleh menikah, atau dengan kata lain tidak boleh menjadi pasangan suami istri, ya. Jadi antara saudari perempuan tidak boleh dikumpulkan, antara bibi dengan keponakannya juga sama, ya, tidak boleh dikumpulkan. Pokoknya itu akan nanti ada penjelasannya, ya. Bahkan dalam hal ini keharaman tetap berlaku meskipun salah satunya telah diceraikan hingga masa iddahnya habis. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh hadis yang diceritakan oleh Al-Jamaah dari Abu Hurairah, nah Rasulullah antun kahal mar'atu ala ammatiha aw kholatiha. Nabi melarang seorang wanita untuk dijadikan madu bagi ammahnya, bibi dari jalur ayah, atau kholat, bibi dari jalur ibu, ya. Yang demikian ini sebagaimana juga dalam hadis Tirmidzi, Nabi melarang wanita melarang
menikahi seorang perempuan untuk dijadikan madu bagi amahnya, atau menikahi seorang perempuan untuk dijadikan madu bagi istrinya yang merupakan anak perempuan saudara laki-lakinya, keponakan si perempuan, atau menikahi seorang perempuan untuk dijadikan madu bagi kholahnya, atau menikahi seorang perempuan untuk dijadikan madu bagi anak perempuan saudara perempuannya. Intinya adalah tidak boleh mengumpulkan di dalam perkawinan antara keponakan dan bibi, atau sebaliknya antara bibi dan keponakan. Begitu juga tidak boleh menikah seorang perempuan untuk dijadikan madu bagi kakaknya, atau sebaliknya tidak boleh menikah seorang perempuan untuk dijadikan madu bagi adiknya. Intinya tidak boleh mengumpulkan di dalam perkawinan antara dua perempuan kakak beradik. Nah, hadis-hadis ini mengkhususkan untuk membatasi keumuman ayat dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lainnya, bahwa ada salah seorang ini Fairuz Ad-Dailami, ia masuk Islam, dan ketika itu ia memiliki dua istri yang keduanya bersaudara. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, ceraikanlah salah satunya. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang lainnya menjelaskan, innakum idza fa'altum dzalika qata'tum arhamakum. Karena jika kalian melakukan hal itu, maka berarti kalian akan memutuskan hubungan tali kekerabatan kalian. Maksudnya diharamkan mengumpulkan di dalam perkawinan antara dua perempuan bersaudara atau antara seorang wanita dengan kerabat perempuannya adalah dikarenakan biasanya di antara para madu itu muncul perasaan saling cemburu, saling tidak suka antara yang satu terhadap yang lain. Yang sebelumnya mereka rukun, ya kakak beradik, tapi kalau mereka dipersatukan dalam sebuah rumah tangga dengan suami yang satu, maka akan membuat madharat, menjadi sebab kecemburuan dan berantakan, ya. Silaturahimnya menjadi terganggu. Nah, itulah diantara alasannya. Walaupun juga tidak boleh dibalik, artinya kalau rukun-rukun saja bagaimana, ya enggak begitu, ya. Jadi ilahnya bukan semata-mata karena faktor kerukunan, tetapi ilahnya memang itu tidak boleh mempertemukan antara dua orang saudari dalam satu pernikahan. Kalau salah satunya meninggal tidak masalah, dilanjutkan oleh saudaranya yang lain. Pengharaman ini tidak mencakup apa yang telah lalu sebelum diturunkannya pengharaman ini. Jadi hal-hal ini yang telah terjadi pada masa lalu sebelum turunnya larangan ini, maka tidak akan ada hukuman atau permintaan pertanggungjawaban. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni dosa amal-amal jelek kalian yang telah lalu, mengampuni dosa-dosa kalian dengan melakukan pertobatan dan kembali kepadanya. Allah mengasihani kalian dengan mensyariatkan hukum-hukum perkawinan yang menjamin kebaikan dan kemaslahatan bagi kalian, serta semakin kuatnya ikatan di antara kalian. Yang kalau diringkas mungkin seperti ini, ya, bagan atau diagram mahramnya. Jadi ini kalau diilustrasikan, jadi yang kita di sini, ya posisi saya di sini, kita semuanya di sini. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah mahram nasab, ada ibu kita ke atas, ya. Ini kan kemudian juga anak, wabanatukum ke bawah, saudari ke samping, ya. Ke atas, ke samping, ke bawah. Yang hijau adalah nasab. Kemudian yang kuning itu adalah al-musahharah, disebabkan karena pernikahan. Kemudian yang merah muda ini yang bukan mahram, jadi saudara ipar. Nah, jadi kita laki-laki, ya, kita punya saudara perempuan, ya.
Maka saudari kalau ini kan saudara ya. Kalau misalnya kita punya saudara laki-laki, nah istri daripada saudara laki-laki kita itu istilahnya mahram yang muakkad ya. Jadi mahram yang terbatas waktunya. Jadi kita tidak boleh bersentuhan ya dengan saudara ipar tersebut, tetapi saat yang sama kita juga tidak boleh menikahi saudara ipar kita itu. Nah, kemudian juga ini mertua ya, mertua. Nah, kalau paman ataupun bibi ya daripada mertua ini sudah beda lagi ya. Ini adalah bukan mahram. Kemudian sepupu juga demikian. Apabila kita punya saudara yang menikah ya, kemudian ya tadi berarti sepupu tadi ya. Sepupu itu adalah misanan. Misanan tadi itu ya, anaknya dari paman itu bukan mahram. Baik ya, demikianlah penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya, menjaga iman kita semuanya bisa istiqomah di jalan kebenaran sehingga kita istiqomah sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.